Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan keberkahan bagi siapapun yang teguh beriman kepadanya dan memberi pelajaran bagi siapapun yang mengingkarinya, sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu seperti Ashabur Ras. Ashabur Ras atau kaum Ras adalah kaum yang dibinasakan Allah karena mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Secara harfiah, Ras berarti telaga sumur yang dipenuhi batu atau dilingkari bebatuan. Kaum ini disebut Ashabur Ras karena mereka tinggal di sekitar telaga atau sumur. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ras adalah telaga yang berada di Azerbaijan dan kaum Ras adalah penduduk salah satu kampung di Samud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan bahwa Ashabur Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon Sanaubar dan disebut sebagai Syahdirah atau Raja Pohon. Yafits bin Nuh adalah yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Roshan Oak. Yafits menyebar 12 bibit pohon Sanaubar ke 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Odzar, Diye, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi Bahshid, Khordad, Murdad, Tir, Mihr, dan Syahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Pohon itu tumbuh besar dan subur. Para penduduk pun amat menghormati pohon tersebut. Melihat keadaan ini, setan pun berbisik pada Raja Taros agar memerintahkan seluruh penduduk untuk menyembah pohon itu. Setan meminta raja untuk melarang kaumnya menggunakan air dari sungai di sekitar pohon Sanaubar. Raja pun mengumpulkan seluruh penduduk dari 12 desa dan berkata, "Wahai pendudukku, janganlah kalian dan ternak kalian untuk minum dari sungai itu. Berikanlah kehidupan yang sempurna bagi pohon Sanaubar." Setan meyakinkan kaum Ras bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat atau kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Dalam rangka pemujaan, kaum Ras mengadakan sebuah perayaan rutin tiap bulannya. Pada hari raya itu, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Saat asap pembakaran membumbung tinggi, mereka bersujud dan memohon pada pohon tersebut. Pada saat itulah setan menipu mereka seakan mereka sedang berbicara dengan sesembahannya. Padahal setanlah yang ada di balik pohon tersebut. Isfander adalah puncak perayaan bulanan tersebut. Hari Isfander dilaksanakan selama 12 hari dengan seserahan yang jauh lebih banyak dihadirkan. Mereka yakin pada hari itu pohon Sanaubar akan lebih banyak memberikan harapan pada mereka ketimbang hari-hari lainnya. Suatu ketika, pengawal kerajaan menemukan seorang anak kecil yang minum dari air sungai itu. Pengawal pun mengadu pada raja dan hal ini membuat raja geram. Setan kian mempengaruhi raja dan meminta raja untuk memenggal kepala anak kecil yang tak berdosa itu. Raja Taros segera menyiapkan algojo dan mengumpulkan kaumnya di depan pohon Sanaubar. Tangan anak kecil itu diikat di atas papan penggal. Algojo telah mengasah pedang dan penduduk berteriak, "Hukum, hukum, hukum." Sang anak memohon dan menangis. Ia terpaksa minum dari air itu karena sangat haus, tapi raja tak memaafkan. Dipenggalah leher anak yang tak berdosa itu. Lalu setan datang dan berkata di balik pohon Sanaubar, "Lihatlah, ini adalah hukuman bagi siapapun yang minum dari sungai itu. Maka sujudlah padaku." Tak cukup sampai di situ, setan kembali menggoda Raja Taros dan kaumnya dengan menyerahkan seluruh binatang ternak yang telah minum dari air sungai itu. Seluruh binatang ternak itu pun disembelih dan seluruh penduduk diminta bersujud. Dengan segala kekafiran yang terjadi,
Allah mengutus nabi keturunan Yahuda dan Bani Israel untuk memberitahu mereka bahwasanya setanlah yang berbicara dengan mereka di balik pohon sanaubar serta menyeru pada kebenaran dan menyembah Allah. Melihat keadaan ini, nabi tersebut iba bahkan geram. Anak kecil yang tak berdosa serta ternak-ternak yang tak berakal harus dibunuh dengan kejam. Kaum Ros menganggap apa yang dibicarakan nabi itu adalah hal konyol dan mustahil. Mereka pun tidak mengindahkan ucapan nabi tersebut. Rayuan demi rayuan pun dilancarkan oleh sang nabi demi merebut hati kaum Ros agar mau beriman. Sayangnya usaha tersebut tak membuahkan hasil, hanya cibiran yang ia dapat dari kaum pemuja pohon itu. Nabi itu pun memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar memberi pelajaran pada kaum itu. Ya Allah, berikanlah rahmat hamba-hambamu yang beriman dan tunjukkanlah kekuasaanmu bagi siapapun yang mengingkarimu. Allah mengabuli doa hambanya yang beriman. Pohon yang tadinya tumbuh subur berubah menjadi pohon yang kering dan layu. Air yang mengalir di irigasi pun ikut kering. Seluruh tumbuhan yang ada di sekitarnya pun mati. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 12, sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ros dan Samud telah mendustakan rasul-rasul. Amarah kaum Ros membuncah. Mereka tidak menerima kenyataan bahwa apa yang mereka puja harus layu dan mati. Mereka menyangka bahwa Tuhan mereka telah disihir sang nabi. Kebencian kian meradang, kaum Ros menjadi angkuh dan keras hati. Mereka pun merancang strategi pembunuhan atas nabi karena mereka merasa bahwa nabi tersebut telah merenggut kebahagiaan mereka selama ini. Kaum Ros akhirnya menggali sumur yang kering dan membuang nabi ke dalamnya, dan sumur tersebut ditutup dengan batu besar. Penderitaan nabi tak sampai di situ. Kaum Ros tega tak memberinya makan dan minum agar perlahan nabi itu mati dan membusuk di dalam sumur. Nabi itu merintih dan akhirnya meninggal di dalam sumur tersebut. Kaum Ros berkumpul di sekitar sumur sambil merayakan kematian sang utusan Allah. Setan gembira melihat kaum Ros yang sukses menyiksa Nabi. Ia pun kembali pada pohon sanaubar yang telah kering itu dan berkata, lihatlah hukuman yang aku berikan pada penyihir yang telah merebut hidupku, dan kini aku kembali pada orang-orang yang memujaku. Saat itu pula, murka Allah datang. Allah menimpakan azab yang pedih kepada kaum Ros, sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 38. Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ros, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Allah memindahkan bukit Al-Haris dan bukit Al-Huwairits dari Thaif kepada mereka, sehingga mereka dibenamkan di bawah kedua bukit tersebut dan tidak ada satupun rakyat dari kaum tersebut yang bertahan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.